Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang data penelitian. Ada 3 sub pembahasan yang akan kita bicarakan. Yang pertama, jenis data penelitian. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Dan yang ketiga, skala pengukuran. Setiap sub pembahasan ini akan dibuat pada video yang terpisah supaya bisa kita share melalui WA. Untuk lebih jelasnya, bagaimana secara rinci hal-hal yang akan kita bahas di jenis penelitian, kita akan melihat beberapa pengkategorian jenis data berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan waktu pengumpulannya. Pada teknik pengumpulan data yang akan kita bahas adalah 7 cara, mulai dari tes, kemudian wawancara, diskusi terfokus, observasi, studi dokumentasi, studi literatur, dan kuesioner. Untuk bagian skala pengukuran data, kita akan membahas 4 skala pengukuran, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, kita juga akan membahas tentang skala pengukuran untuk data dalam kuesioner yang meliputi skala Likert, semantik diferensial, Guttman, dan Stapel. Sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan awal, bahwa tujuan kita melakukan penelitian adalah untuk mengungkap fakta, mengungkap kebenaran, mencari solusi atau penyelesaian atas suatu masalah, ya. Agar tujuan penelitian ini dapat kita raih, tentunya harus didukung oleh informasi yang tepat, informasi yang berkualitas. Nah, untuk memperoleh informasi yang berkualitas ini, maka kita memerlukan data-data yang akurat, yang relevan, dan yang up to date, ya, sehingga data itu betul-betul merupakan data yang berkualitas. Beberapa syarat data yang berkualitas atau yang baik adalah, yang pertama, data tersebut harus akurat. Akurat di sini maksudnya tepat, dapat dipercaya, ya. Sehingga bisa kita contohkan, misalnya data ini dikeluarkan atau diterbitkan atau dipublikasikan dari sumber yang jelas, seperti lembaga atau institusi berwenang, misalnya Bank Indonesia, kemudian Biro Pusat Statistik, ya, dan institusi atau lembaga-lembaga berwenang lainnya, ya. Nah, seperti misalnya contoh, kita ingin mengetahui data tentang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, dilihat dari data gross domestic product, ya. Nah, tentunya data ini akan akurat apabila kita peroleh informasinya dari publikasi BPS, ya, misalnya Kalbar dalam angka, ya. Nah, kemudian begitu juga misalnya kita ingin mengetahui bagaimana kondisi perkembangan tingkat suku bunga, tingkat inflasi, kemudian harga pokok pada satu periode, perkembangan dunia usaha. Nah, ini data akurat bisa kita peroleh dari institusi yang berwenang, yaitu Bank Indonesia, ya. Nah, yang berikutnya, syarat data yang baik adalah data harus relevan, ya. Nah, data relevan di sini maksudnya data yang tepat sesuai dengan apa yang ingin kita ungkap, ya. Nah, contoh misalnya, kita akan meneliti tentang kepuasan nasabah tabungan, ya. Nah, maka data yang harus kita tampilkan adalah data-data yang terkait dengan nasabah tabungan, bukan data nasabah deposito atau giro misalnya, ya, atau nasabah pembiayaan kredit misalnya, ya. Nah, jadi harus data yang menunjukkan data dari si nasabah tabungan tersebut, ya. Nah, kemudian contoh lainnya misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang keputusan pembelian, ya. Nah, kemudian kita gunakan salah satu indikatornya adalah keyakinan saat mengambil keputusan pembelian, ya.
Nah, lalu kita menyebarkan kuesioner kepada orang yang menggunakan, ya. Nah, padahal semestinya yang relevan adalah kita sebar kuesioner kepada orang yang mengambil keputusan pembelian, ya. Jadi yang decidernya, pengambil keputusan pembeliannya. Karena bisa saja yang beli dengan yang makai itu berbeda, ya. Nah, kemudian begitu juga kalau mungkin ada variabel tentang customer experience, ya. Nah, kita harusnya menyebarkan kuesioner kepada orang yang memang pernah menggunakan atau mengkonsumsi, sehingga customer experience-nya akan terjawab. Nah, tapi kita sebarkan kepada orang yang mengambil keputusan pembelian. Nah, ini keliru, ya. Nah, itu maksudnya relevan atau tepat, ya. Nah, syarat data berikutnya adalah data tersebut harus up to date, ya. Nah, up to date maksudnya ya sesuai dengan kondisi terkini. Nah, contoh misalnya, kita akan meneliti tentang kepuasan nasabah Bangkalbar, ya. Pada saat ini nih, 2020 kita melakukan penelitian itu. Nah, lalu yang kita ungkap data misalnya sebagai penunjang untuk latar belakang adalah data-data layanan atau fasilitas layanan Bangkalbar 10 tahun yang lalu, ya. Nah, tentu ini tidak tepat, ya, karena tentunya kondisi fasilitas layanan 10 tahun yang lalu itu berbeda dengan yang saat ini, ya. Nah, kemudian contoh lagi misalnya kita meneliti tentang minat kunjung ulang di Ayani Mega Mall, ya. Nah, pada saat ini kita menelitinya, tapi kita tampilkan kondisi Ayani Mega Mall pada 8 tahun yang lalu misalnya, ya, tentu akan berbeda kan dengan kenyataan yang ada saat ini. Nah, demikian juga untuk penelitian yang lainnya, ya. Jadi kalau data kinerja karyawan kita teliti saat ini, tapi kita tampilkan data target dan realisasi kinerjanya pada periode yang sudah lampau, ya. Artinya mungkin ya sampai 15 tahun yang lalu misalnya. Nah, itu kan tentunya tidak mencerminkan kondisi saat ini, ya. Nah, demikian maksud dari data yang akurat, relevan, dan up to date. Nah, kita masuk kepada jenis data. Berdasarkan cara memperolehnya, nah, kita kenal ada istilah data primer dan data sekunder. Data primer ini maksudnya data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Nah, ini biasanya data yang kita peroleh dari hasil wawancara, dari hasil penyebaran kuesioner, dari hasil diskusi terfokus, ya, atau hasil dari observasi lapangan, ya. Jadi kita sendiri sebagai peneliti yang mendapatkan data tersebut, ya, dari sumbernya. Data sekunder, nah ini berbeda dengan data primer. Data ini tidak diperoleh peneliti dari sumber pertama, ya. Jadi kita sebagai peneliti bukan kita sendiri yang memperoleh data tersebut, tapi kita menggunakan data yang sudah diolah atau dipublish oleh pihak lain, ya. Nah, misalnya data yang kita peroleh dari tadi Bank Indonesia, dari BPS, kemudian tadi kita mau meneliti tentang kepuasan nasabah Bangkalbar, kita perlu data nasabah, maka data nasabah Bangkalbar itu dipublish oleh Bangkalbar, maka kita menggunakan data sekunder dari Bangkalbar, ya. Berikutnya jenis data menurut sumbernya. Ada data internal, ada data eksternal, ya. Data internal ini maksudnya data yang berasal dari dalam instansi. Nah, jadi data ini mengungkap kegiatan lembaga untuk kepentingan instansi itu sendiri, ya. Nah, contoh misalnya kita akan melakukan penelitian tentang kepuasan
mahasiswa program MM Untan terhadap kualitas layanan pendidikan di MM Untan. Nah, kita membutuhkan data jumlah mahasiswa. Nah, data jumlah mahasiswa itu adalah data internal karena kita peroleh dari pengelola MM ya. Data eksternal sebaliknya, data ini diperoleh dari luar ya. Nah, jadi contoh seperti ini misalnya ya. Kita ingin melakukan penelitian tentang daya saing alumni program studi MM di pasar kerja. Nah, ini data yang kita perlukan untuk tujuan ini bisa kita peroleh dari 3 sumber. Yang pertama dari user atau pengguna alumni, tempat alumni bekerja. Yang kedua dari alumni yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga dari pengelola MM. Ya. Nah, mana yang data internal, mana yang data eksternal? Data yang kita peroleh dari user atau pengguna alumni dan data yang kita peroleh dari alumni ini adalah data eksternal ya. Nah, sedangkan data yang kita peroleh dari MM itu data internal ya. Jenis data berikutnya adalah berdasarkan waktu pengumpulannya. Data time series ini maksudnya data dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan ya. Nah, ini biasanya banyak dilakukan dalam penelitian manajemen dalam manajemen keuangan ya. Nah, jadi dalam manajemen keuangan kan biasanya dia meneliti sekian perusahaan, kemudian dilihat datanya dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun atau lebih ya. Nah, data cross-section, ini jenis data yang lainnya berdasarkan waktu pengumpulan, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan menggambarkan keadaan. Nah, ini contohnya banyak sekali penelitian-penelitian dalam ranah ilmu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, ya, dan yang menggunakan kuesioner biasanya ya, ini merupakan data cross-section. Jadi kita ambil data tersebut pada satu waktu. Nah, kita mengumpulkan data itu kan rentangnya ya paling mungkin selama 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu masih terekam dalam satu waktu. Tapi kalau sudah memerlukan periode waktu tahun yang begitu banyak, maka itu terkategori sebagai data time series. Nah, jenis data berikutnya menurut sifatnya ya. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data berupa pendapat atau judgement, sehingga tidak berupa angka, akan tetapi berupa kata atau kalimat. Ya. Nah, jadi misalnya data yang berbentuk narasi kalimat, ya, jadi dia tidak menggunakan angka-angka. Jadi misalnya kita bertanya tadi penelitian tentang daya saing alumni di pasar kerja. Nah, kita lakukan penelusuran tanggapan selain menggunakan kuesioner juga menggunakan wawancara ya, atau diskusi terfokus. Nah, hasil dari wawancara dan diskusi terfokus ini kan berisikan informasi-informasi yang sifatnya kualitatif ya. Nah, inilah merupakan data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif ini adalah data berupa angka atau bilangan ya. Jadi data yang memuat angka atau bilangan terkategori sebagai data kuantitatif. Nah, di ilmu manajemen ini kedua jenis data ini ya seringkali digunakan ya. Nah, malahan kadang di kuesioner juga kita mengkolaborasi ya. Ada data yang kita peroleh berupa data kualitatif atau data kuantitatif.